Haleluya, haleluya, shalom. Saudara, hari ini kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan. Penting sekali penyembahan dan penting sekali berpuasa. Sekali lagi, penting sekali penyembahan, penting sekali berpuasa. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datang si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Di sini kita juga jumpai yang namanya 3 kali. Amin. Khotbah saya tadi yang pertama bahwa Tuhan berkata, "Petrus, gembalakan domba-dombaku selama 3 kali." Di Taman Getsemani, Yesus menyuruh berdoa kepada murid-muridnya untuk ketiga kali. Iblis itu memang dia tukang menciplak. Iblis itu dia tukang tiru. Iblis itu tukang tiru, tidak ada ide. Hanya Yesus yang punya ide. Hanya ada anak Tuhan yang punya ide. Hanya orang-orang percaya yang punya ide. Dan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang pertama yang menarik di sini, Roh Kuduslah yang membawa Yesus di padang gurun. Ini semacam padang gurun yang dimaksud adalah arena Roh Kudus sengaja buat program supaya Yesus akan berperang head to head, 1 lawan 1. 1 lawan 1 dengan siapa? Iblis. Dan bisa jadi yang berperang ini, kalau saya punya pendapat bahwa ini adalah Lucifer yang datang. Karena saya percaya yang mampu melawan Yesus hanyalah Lucifer. Yang antek-anteknya itu no problem. Yang antek-antek itu nggak masalah lagi. Tetapi yang pertama, Roh Kudus yang membawa, itu huruf besar roh, ya. Ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparnya Yesus. Saudara, kalau kita melihat setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa ketika dia masuk di dunia pelayanan yang Yesus kerjakan adalah super penting. Jawabannya adalah Yesus mau melayani pelayanan yang super penting. Super penting. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, kalau kita dilantik jadi ketua komsel, ketua sekolah minggu, kita langsung buat gerakan yang namanya berdoa. Kalau kami terbiasa doa semalaman, dan kami diingatkan Tuhan, ada kurang lebih 2 tahun kami kurang berpuasa. Kenapa? Saya punya pandangan, saya punya pikiran. Di Jember saya adalah mahasiswa paling banyak doa puasa 3 hari 3 malam. Jadi saya bilang, Tuhan,
Saya sudah banyak kali puasa di Jember, di sekolah teologia. Jadi di pelayanan saya kira tidak perlu lagi. Yang penting saya mau menabur. Ternyata Tuhan bilang salah. Kamu seperti jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia tadinya dulunya panas, dulunya berapi-api. Tetapi ada satu waktu mereka mulai menurun. Rohani mereka mulai drop. Dan disinilah Yesus berbicara kepada kami. 2024 ini Tuhan berkata lewat mimpi kepada Ibu Gembala, bangun fondasi doa. Itu mimpinya cuma begitu di beberapa kali di mimpi kepada Ibu Gembala waktu tidur malam. Bangun fondasi doa. Kami mau menjadi hamba Tuhan yang dengar-dengaran. Kami mau menjadi hamba Tuhan yang taat. Kami lakukan itu. Dan tanggal 29 September kami ajari kepada jemaat bahwa doa syafaat adalah salah satu doa yang terbaik di Alkitab. Karena doa syafaat bukan doa untuk mementingkan diri sendiri. Kalau cuma berdoa untuk diri sendiri, Tuhan berkati anak saya, Tuhan berkati suami saya, Tuhan berkati pendidikan anak-anak saya, dan bisa jadi haleluya, amin. 1 menit selesai. Tetapi yang Tuhan mau, sejak Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora, Abraham adalah figur pendoa syafaat pertama yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, saya mau membinasakan Sodom dan Gomora. Tuhan, berpikirlah Tuhan, ayat di kitab Kejadian, berpikirlah Tuhan, saya tidak boleh melangkahi Abraham. Di bumi ada satu orang yang betul-betul mengasihi saya. Tuhan datang kepada Abraham bercakap-cakap, Abraham, saya mau musnahkan Sodom dan Gomora. Dan Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 50, jangan Tuhan. Dan ketika dicari tidak ada 50. Abraham lagi tawar, Tuhan, kalau ada 40 jangan Tuhan. Ketika dicari tidak ada. Dan sampai 10 akhirnya tidak cukup kuotanya. Hanya 8 orang. Tinggal selisih 2 orang. Dan di sini saya balik ke firman Tuhan yang kita baca. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau mau dipikir Yesus kan maha kuasa. Yesus kan suci. Yesus kan kudus, nggak perlu lagi, ya kan? Tetapi Yesus mau memberikan teladan yang luar biasa. Yesus yang kita sembah tidak seperti orang Farisi dan orang Saduki. Mereka pakai baju-baju panjang, mereka perintah kepada jemaat, lakukan A, mereka sendiri tidur di rumah. Lakukan B, mereka sendiri tidur di rumah. Lakukan C, mereka sendiri tidur di rumah. Nanti sudah selesai mereka batunjung. Sudah selesai pekerjaan. Artinya Tuhan Yesus memberikan teladan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu rumah tangga. Contohilah teladan kepada anak-anakmu. Bagaimana engkau menyuruh anak-anak rajin berdoa, engkau sendiri tidak berdoa. Bagaimana engkau menyuruh kepada anak-anak rajin baca Alkitab, engkau sendiri tidak rajin baca Alkitab. Bagaimana bapak-bapak berkata, anakku, no, tidak boleh merokok. Merokok dapat membunuhmu, merusak kesehatan. Engkau sendiri pemadat. Bagaimana seorang bapak berkata, anakku, mabuk itu tidak bagus. Engkau sendiri seorang pemabuk. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ia lapar. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Wow, iblis ini sepertinya mau memerintah raja di atas segala raja. Tetapi Tuhan itu fair, Tuhan itu sportif. Tuhan bilang kalau mau berkelahi dengan saya silakan 1 lawan 1. Kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan panggil satu malaikat atau Tuhan tidak, Tuhan cuma berkedip mata, Lucifer sudah dimasukkan di dalam api neraka. Tetapi Tuhan tahu belum waktunya Lucifer, belum waktunya antek-anteknya masuk dalam api neraka.
Dia berkata, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya, sebagai seorang pemimpin dicobai. Kesabaran kita dicobai. Kadangkala kita bekerja, ada saja teman yang usil. Ada saja teman yang cari gara-gara. Ada saja orang yang mau cari berkelahi dengan kita. Ada saja orang yang mau mengganggu rumah tangga kita. Ada saja orang yang supaya rumah tangga kita baku-baku marah, provokator. Tetapi kita belajar sabar. Dan di sini Yesus, ayat yang keempat, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, firman yang keluar yang kami sampaikan di hari ini bukanlah firman yang biasa-biasa saja. Bukanlah firman seperti cerita dongeng. Hari ini didengar, 1 menit kemudian lupa. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan Alkitab itu penting sekali. Ayat yang kelima, ternyata di pertama ini iblis gagal. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jadi kemudian iblis membawa ke kota suci, membawa Yesus. Kalau tadi Roh Kudus yang membawa, sekarang iblis yang membawa ke kota suci. Jadi orang Kristen jangan pandang enteng juga dengan iblis. Iblis sebelum kita lahir, iblis sudah ada. Iblis sebelum dunia diciptakan, iblis sudah ada. Dia adalah tangan kanan Allah. Dia adalah kepercayaannya Allah. Iblis punya kuasa membawa Yesus dalam sekejap. Ternyata dari padang gurun so berada di ke kota suci, menempatkan dia di atas di bubungan bait Allah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ayat 6. Lalu ini iblis berkata kepada Tuhan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk dengan batu. Ayat 7. Ini yang kedua kali Yesus dicobai. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan pakai firman. Orang Kristen yang tidak suka mendengar firman, yang pemalas masuk gereja, kalau iblis ajak dia, cepat dia tersesat dan dia alamatnya akan masuk dalam api neraka. Saudara, saya selalu katakan api neraka itu siksa. Orang saja kalau mau tinggal di rumah, apalagi kita di Jayapura ini, orang di Jayapura ini panas. Rata-rata orang punya rumah itu AC. Saya heran kalau ada artis yang berkata, saya tidak takut neraka. Artis itu punya rumah ada AC. Kenapa ada AC? Panas saja dia sudah gerah. Bagaimana kalau dia mau masuk ke dalam api neraka? Saya rasa artis itu artis yang sombong, artis yang angkuh. Dan kalau dia tidak bertobat, saya percaya beberapa artis yang membuat statement tidak takut siap masuk neraka, pasti mereka akan disiksa dengan super hebat di api neraka. Ya, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat yang ke-8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ini yang ketiga kali. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi,
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Iblis ini mengaku-mengaku dunia dan kemegahannya diciptakan Tuhan. Jadi banyak orang Kristen yang tidak bertobat, bukan dia punya, dia mengaku dia punya. Ya kan? Orang Kristen yang tidak takut Tuhan, oh ini saya punya, padahal cuma dipinjam. Orang Kristen yang tidak bertobat, bawa mobil Fortuner setiap hari, ternyata mobil rental, gayanya tinggi, gayanya elit, tetapi uangnya sulit. Gayanya elit, uangnya sulit. Uangnya hanya recehan, tetapi bergaya Fortuner, bergaya Parlente, dan lain sebagainya. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, ini sangat pertandingan yang luar biasa, head to head. Bagaikan saya pernah mendengar Hercules, dia berperang melawan John Kay. Preman di Jakarta paling terkenal, John Kay dan Hercules adu jotos. Saya tidak tahu perkembangannya siapa yang menang. Tetapi kalau ini yang menang adalah raja di atas segala raja. Karena iblis itu kalau Yesus cuma menkedipkan mata, mereka semua sudah terlempar ke dalam api neraka. Tetapi Yesus itu gentleman, fair. Silakan mau berperang dengan saya. Iblis tahu satu-satunya yang bisa berperang dengan Yesus ketika Yesus lapar seperti ini. Saudara, banyak sekali orang Kristen ketika dia lapar, dia menjual Tuhan Yesus. Saya dengan istri saya banyak kali berdoa, Tuhan, kalau boleh tidak ada jemaat Pondok Daud yang menjual Tuhan Yesus. Kalau boleh tidak ada keluarga Tambun Pandai yang menjual Tuhan Yesus. Kalau boleh tidak ada keluarga Mangaret Besau yang menjual Tuhan Yesus. Cuma karena perut lapar. Saya berdoa tidak ada lagi orang Kristen yang menjual Tuhan Yesus cuma karena perut lapar. Dan engkau kalau tidak bertobat, yang menjual Tuhan Yesus pindah keyakinan, tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Saya katakan engkau kalau tidak bertobat, engkau akan masuk ke dalam api neraka dan disiksa secara luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, ada perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ada perbedaan orang yang menjual Tuhan Yesus dan yang memang dia di luar Yesus. Kalau dia memang di luar bukan Kristen, itu biasa-biasa saja penghukumannya. Saya percaya seperti itu. Karena firman Tuhan berkata juga, jerih payah kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Jadi orang yang sudah Kristen dan dia jual Tuhan Yesus, hati-hati kalau engkau tidak bertobat. Tetapi Yesus berkata di hari ini, tanggal 23 Oktober, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk engkau yang sudah menjual Tuhan Yesus, yang sudah menganggap remeh ketika pasanganmu bawa Fortuner, imanmu langsung gugur. Padahal engkau punya kakek pendeta, padahal engkau punya omak pendeta, padahal engkau anak pendeta, padahal engkau anak majelis. Engkau dengan tega-teganya hanya karena melihat Fortuner, ternyata setelah cek per cek, Fortuner dari rental, nah cuma disewa. Tetapi setelah menikah baru ketahuan, oh ternyata dia karena dia mencintai saya, dia rela tipu dayanya. Orang Papua bilang tipu-tipu saja punya Fortuner, tetapi apa, kantongnya sulit, gayanya elit, kantongnya sulit. Ya seperti itu yang lagi tren sekarang, gaya elit, kantongnya sulit. Dan Tuhan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya 2 kali iblis membawa. Yang pertama Roh Kudus yang bawa. Jadi jangan anggap enteng pekerjaan iblis di akhir zaman ini. Sekali lagi, kalau kita tidak kuat berdoa, tidak suka beribadah, engkau akan terseret. Dan terseret untuk apa? Iblis akan menyeretmu. Dia mau supaya sebanyak mungkin manusia 8 miliar ini lebih, kalau boleh 8 miliar lebih masuk ke dalam api neraka. Tetapi beda dengan pikiran Yesus. Yesus mau 8 miliar lebih ini, kalau boleh semuanya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal di sebelah kanan, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus huruf besar, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah,
memang ini yang saya katakan tadi, pentingnya berpuasa, penting sekali berpuasa, dan penting sekali penyembahan. Kami hari-hari ini mengajari jemaat, setiap kali ada ibadah, mari jemaat kita menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi saya melihat masih banyak yang belum tahu menyembah. Yang saya takutkan ketika hari penghakiman tiba, ketika ditanya oleh malaikat, kamu tahu menyembah enggak? Dan ketika komputer sorga, layar lebar yang super besar akan ditunjukkan, oh ternyata waktu ibadah tidak tahu menyembah. Waktu ibadah cuma seperti bisu. Gembala sudah, pendeta sudah, haleluya, puji Tuhan. Dia cuma ada seperti robot, seperti patung. Orang lain sudah kepenuhan, orang lain sudah dijamah oleh Roh Kudus. Dia cuma ada melotot-melotot, tidak mau membuka mulutnya. Saya selalu bilang kepada jemaat, engkau diciptakan Tuhan bukan bisu. Engkau diciptakan Tuhan bukan wow, bahasa Jerman bilang. Tetapi ketika engkau ada mulut, muliakan Tuhan dengan mulutmu. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Iblis tahu ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepada ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Ya, inilah yang saya katakan, iblis mengaku-mengaku punya, padahal bukan dia punya. Ya. Jika engkau sujud menyembah aku, saya berdoa kepada anak-anak saya, Tuhan, jadikan saya dan anak-anak istri saya menjadi worshiper-worshipernya Tuhan, penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Saya rindu sekali anak-anak saya, enam-enam mereka tahu menyembah Tuhan. Salah satu yang membuat orang itu jenuh dan gampang mengantuk. Tetapi orang yang cintanya kecil kepada Tuhan pasti gampang mengantuk. Tetapi saya selalu berkata lagu Afgan yang saya selalu katakan kepada jemaat, cintaku bukanlah cinta biasa. Ketika orang Kristen punya cinta yang luar biasa, mulutnya gampang menyembah. Tetapi ketika orang Kristen yang setengah-setengah, cuma karena ikut ajakan papanya, karena papanya galak, cuma karena ikut karena mamanya galak, oh mau tidak mau saya harus ikut, kalau tidak saya diomelin oleh papa saya diomelin oleh bokap saya diomelin oleh nyokap saya, nyokap gue. Jadi mau nggak mau gue harus ke gereja. Itu salah, itu menjadi orang Kristen gerobak, orang Kristen yang didorong baru mencari Tuhan. Tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-10, berkatalah Yesus kepadanya, ini ketiga kali, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, engkau beribadah, berbakti. Soal utama, haleluya, Tuhan memberkati airmu dan rotimu, segala penyakit dilalukan. Amin. Orang Kristen yang rajin beribadah, penyakit akan lalu. Orang Kristen yang pamalas beribadah, tidak mau masuk gereja, penyakit gampang sekali datang. Karena tidak ada yang mengcover dia, tidak ada darah Yesus yang menutup bungkus dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Yesus itu fair. Oh, malaikat mau datang menolong Yesus di saat lapar, puasa 40 hari 40 malam. Yesus bilang jangan, tidak perlu, saya mampu, saya raja di atas segala raja, saya bukan bukan kaleng-kaleng, saya bukan kerucuk-kerucuk, saya kelasnya bukan ikan teri, tapi saya kelasnya kelas kakap. Saya penguasa, saya menciptakan langit dan bumi. Saudara, ikan yang ada di pasar Hamadi ini
sampai-sampai dibawa ke Jepang. Ikan-ikan tuna kontainer-kontainer dibawa ke Jepang, dan di Jepang mereka membeli dengan harga yang sangat mahal. Salah satu ikan yang paling populer, ikan yang paling bergizi menurut orang Jepang yang pinter-pinter, yang jago membuat robot adalah ikan tuna. Oh, berapa banyak ratusan nelayan-nelayan yang mencari ikan di laut Papua ini. Sampai hari ini Yesus mampu memberi makan 8 miliar lebih orang yang ada di dunia ini. Karena Yesus kita dahsyat, karena Yesus mampu membangkitkan orang mati. Allahnya orang lain adalah Allah yang ada kuburannya. Saya selalu katakan, tetapi ada lagu yang berkata, kubur kosong membuktikan Dia hidup, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Banyak Allah mengaku Allah di dunia ini, tetapi yang kubur kosong, usia kubur Yesus hanya 3 hari, hanyalah Yesus dari Nazaret, Raja di atas segala raja. Ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat melayani Yesus. Oh, malaikat ada di belakang. Malaikat melihat, malaikat tidak boleh campur. Begitu juga antek-antek dari Lucifer tidak mau campur. Mereka berperang head to head, 1 lawan 1. Mereka bertempur sebagaimana Goliat melawan Daud. Tetapi jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara, apapun pergumulan kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Dan ada 3 kali juga di sini Yesus dicobai. Iblis ini tukang tiru. Iblis ini tukang cipat. Dia tidak tahu apa-apa. Dia sesungguhnya bodoh. Dia sesungguhnya tidak ada uang, tetapi banyak orang Kristen pergi ke dukun. Oh, kalau ke dukun, ke gunung kawi jadi kaya. Tidak, itu kekayaan sementara. Mungkin hanya 1 tahun, tetapi tahun kedua iblis minta tumbal. Oh, karena kamu datang ke saya mau ambil anakmu jadi tumbal. Dan itulah iblis. Firman Tuhan berkata, iblis datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi tema khotbah saya pada malam ini, penting sekali berpuasa, penting sekali suka menyembah Tuhan. Sekali lagi, penting sekali berpuasa, penting sekali menyembah Tuhan. Mari kita belajar menyembah Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.